Pemirsa Indonesia, selamat malam. Anda kembali berjumpa bersama saya Cindy Sistiarani dalam Kompas Channel TV. Di sini kami memberikan Anda esensi, bukan sensasi. Nah, hari ini dalam Kompas Channel TV kami tetap mengajak sejumlah narasumber dan juga Kompassioner bergabung, berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka melalui aplikasi Google Hangout. Dan yang menjadi informasi utama atau esensi utama kali ini yang kita bahas masih terkait bergulirnya, kalau orang bilang, KPK versus Polri yang semakin mendapat perhatian atau menyita perhatian dari banyak masyarakat. Nah, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di Kompassioner TV tentunya dengan menuliskan pendapat Anda melalui sosial media Twitter dengan hashtag atau tagar Kompassioner TV. Bagi yang Anda mungkin ada di jalan dan tidak dekat dengan televisi, Anda bisa langsung klik ke www.youtube.com/Kompassioner TV untuk bisa mengikuti secara langsung diskusi kita hari ini di edisi Senin 26 Januari 2015. Nah, malam ini kita sudah bergabung dengan sejumlah Kompassioner di Jakarta yang akan mendiskusikan, tadi sudah saya sebut, bahwa bergulirnya KPK versus Polri hingga saat ini masih terus memanas. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim 7 yang ditugaskan untuk memberikan atau mencari solusi terkait kisruh yang berlangsung antara dua institusi penegak hukum ini. Ada yang bilang ini adalah dua institusi, tapi ada juga bilang bahwa ini adalah orang-orang di KPK dan melawan orang-orang yang ada di dalam tubuh Polri. Kita nanti akan mendiskusikan ini. Nah, tapi sebelum kita berjalan lebih jauh untuk diskusi, saya akan ajak Anda untuk melihat artikel yang telah ditulis oleh Kompassioner tentunya berkaitan dengan hal yang akan kita bahas hari ini atau esensi hari ini. Kita akan lihat yang pertama adalah surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Nah, surat terbuka ini ditulis oleh Hendrik Zwo yang dibuka dengan pidato pelantikan Presiden pada Oktober lalu. Bunyinya adalah, "Saya hanya tunduk di bawah konstitusi dan kehendak rakyat." Ini adalah pidato pelantikan Presiden Jokowi. Namun seiring dengan pemilihan Kapolri dan akhirnya ada kisruh antara KPK dan Polri, penulis atau Hendrik Zwo bertanya, sebenarnya di bawah konstitusi dan kehendak rakyat yang mana Bapak Presiden ini tunduk? Nah, penundaan bukan pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri juga dianggap mengabaikan kehendak rakyat. Hendrik Zwo meminta Presiden untuk tegas dan mengabdi pada rakyat bukan dengan kehendak partai. Karena rakyat ini menurut Hendrik Zwo sudah rindu dengan sifat merakyat dan ketegasan tanpa kompromi yang dulu menjadi ciri khas dari Joko Widodo. Itu adalah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo di Kompassioner.com. Artikel kedua yang akan kami bahas hari ini juga terkait versus KPK versus Polri yang diharapkan Presiden memang tidak harus intervensi tapi mungkin bisa sebagai penengah. Ini adalah tulisan dari Uzine, Kompassioner yang menulis di Kompassioner.com berangkat dari wawancara eksklusif pemimpin redaksi harian Kompas dengan Presiden Joko Widodo. Dalam interview ini Presiden menegaskan tidak akan intervensi proses hukum yang tengah berlangsung antara KPK dan Polri. Tapi penulis atau Uzine dalam artikel ini meminta Presiden bolehlah sebagai wasit atau berperan sebagai wasit, sebagai penengah agar drama yang terus berlangsung antara KPK, Polri ini tidak berlarut-larut dan tidak menguras kemudian emosi masyarakat. Itu pesan dari Uzine karena masih banyak urusan negara yang harus dipikir oleh Presiden Joko Widodo. Baik, itu tadi adalah dua artikel yang berkenaan atau terkait dengan diskusi kita hari ini. Kami membahasnya dengan seorang narasumber yang telah kami bawa ke studio Kompassioner TV. Dia adalah pengamat politik yang kemarin diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo. Curhat nggak sebenarnya sih, Mas Toto? Junarto Wijaya hadir di sini. Iya, terima kasih. Selamat malam. Apa nih jadi pertanyaan? Curhat nggak sebenarnya Presiden kepada Anda? Tidak, sebetulnya kemarin bukan hanya membicarakan tentang itu, tapi kebetulan dalam situasi memang kemarin kebetulan pertemuan saya sesudah ada pertemuan dengan Pak Badrodin juga dengan Pak Menko Polhukam. Mungkin ada beberapa pertanyaan saja dari Presiden berkaitan dengan apa sih yang terjadi di luar istana. Dan saya coba jelaskan juga karena kebetulan sehari Berapa sebelumnya. lama Anda bertemu dengan Presiden? Sekitar setengah jam. Lumayan mungkin ya? ya. Setengah jam? Setengah jam mungkin.
Salah satu ya saya hanya menceritakan apa sih kondisi di luar istana, termasuk karena saya kan kemarin juga ada di gedung KPK. Saya jelas menunjukkan keterpihakan saya dalam konteks penangkapan BW. Oke. Dan itu menurut saya yang perlu diketahui juga oleh Presiden, karena seringkali kita cukup tahu mungkin kalau kita bicara dalam konteks ini ya, Ya. ada pendukung Polri, ada pendukung pendukung KPK, KPK. dan kita tahu mungkin kan kalau dari Polri sendiri akses untuk masuk ke Presiden lebih mudah. Oke. Di situ saja mungkin saya ingin memberikan harusnya ada perimbangan informasi. Itu yang disampaikan Mas Toto atau Mas Yunarto Wijaya dari Carta Politika kepada Presiden Joko Widodo. Tapi kita juga mengundang sejumlah Kompasiana untuk bergabung melalui aplikasi Google Hangout. Kita berbicara, berdiskusi bersama. Saya akan sapa Ibu Nur Hasanah dari Jakarta. Selamat malam. Malam. Selamat malam juga untuk Pak Tamrin Sonata, Pak Alan Budiman, dan Pak Daniel HT yang sudah bergabung di Kompasiana TV. Sebelum saya akan melempar kepada para Kompasianer, pertanyaan selanjutnya kepada Mas Toto. Sebenarnya posisi Presiden Jokowi itu seterjepit apa sih kalau kita melihat dalam kondisi ini? Iya, sebetulnya terjepitnya ke posisi Pak Jokowi kan harus kita lihat dalam kronologi peristiwa ini yang saling bertautan. Oke. Bukan hanya dalam konteks penangkapan BW ya, tapi dalam konteks bagaimana surat pencalonan tunggal itu terlanjur sudah diberikan ke DPR. Kalau Ya. kita lihat dari kronologinya baru kemudian muncul penetapan TSK. Artinya memang bisa dimengerti juga bahwa tidak serta-merta Presiden Jokowi saat itu bisa menarik karena prosesnya terlanjur sudah diberikan ke DPR. Oke. Seakan-akan seperti melangkahi DPR. Ada pertimbangan seperti itu. Dan ketika kemudian sudah diputuskan oleh DPR, Presiden dihadapkan pada posisi terjepit lagi. Melantik atau tidak. Karena secara administratif tata negara sebetulnya proses pemilihan Kapolri sudah selesai, tinggal dilantik saja. Ya. Tapi kan ada faktor etika, walaupun tidak diatur di undang-undang secara legal, masa sih seorang Kapolri adalah seorang tersangka. Dan menurut saya akhirnya Presiden membuat keputusan tidak bisa dikatakan cukup memuaskan semua pihak, tapi moderat. Oke. Artinya beliau Cukup moderat artinya? Cukup moderat artinya menghormati proses yang ada di DPR, artinya beliau melihat variabel tersangka ini menjadi variabel tersendiri. Yang kedua, tapi juga beliau tetap memperhatikan bahwa ini sudah terlanjur disepakati oleh DPR. Baik. Itu yang saya sebut dengan moderat. Saya potong sebentar kepada Kompasiana telah bergabung. Kalau tadi Mas Yunarto menyatakan keputusan yang diambil oleh Presiden adalah cukup moderat. Anda setuju? Boleh berpartisipasi? Baik, Pak Tamrin Sonata, silakan. Artian moderat ini agak ya oke lah kita sebut moderat lah. Oke. Tetapi barangkali ujungnya adalah bahwa ini mesti diambil jalan yang agak cepat karena dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi kita seperti lebih cepat mendapatkan gambaran bagaimana sikap seorang presiden. Oke. Disinilah moderatnya itu tadi yang Mas Yunarto itu bilangkan itu seperti apa gitu loh. Karena harus diakui bahwa masyarakat sekarang pada kondisi bingung, confused. Nah, artinya melihat sikap kayak ini mestinya ada satu ya sikap yang lebih bukan moderat lagi ya, barangkali agak seperti Pak Tamrin. keputusan yang baik. Pak Tamrin, sudah 2 kali Presiden Joko Widodo mengatakan keterangan persnya, mengutarakan kepada masyarakat terkait kisru KPK dan Polri. Anda puas? 2 ya, kali? itu tadi, saya anggap belum. Ketika di Bogor dan kemarin, bahkan ketika dilanjutkan dengan wawancara dengan Kompas TV dari Mas Budiman, itu saya pikir bahwa Presiden itu kayaknya masih enteng, masih itu, saya kira belum. Ya. Oke, Pak Tamrin Sonata tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Ada dari Anda yang merasa itu sudah cukup? Boleh angkat tangan, nanti akan saya panggil. Baik, silakan. Pak Alan, Anda puas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam 2 keterangan persnya? Bagi saya bukan masalah Jokowinya, masalahnya ada. Pak Alan? Ya, bagi saya bukan masalah Jokowinya. Masalahnya ada di KPK dan di Polri. Oke. Kenapa ketika Budi Gunawan sudah dimajukan ke DPR baru dijadikan tersangka kan gitu. Kemudian di KPK-nya saya menyarankan agar KPK ini tidak menggalang dukungan semacam itu, tidak lebay semacam PKS. PKS ini kan sama seperti itu. Anda merasa KPK menggalang dukungan, Pak Alan? Mereka yang datang itu digalang oleh KPK?
jelas menggalang dukungan atas nama pemberantasan korupsi kalau bagi KPK. Kalau PKS atas nama Islam itu tidak jadi seperti itu. Jadi posisi Anda di sini gimana nih? Anda punya mungkin kalau misalnya Anda diminta masukan oleh Presiden Jokowi, apa yang Anda katakan nanti? Apa yang Anda harapkan? Harapan saya selesaikan masalah ini, Budi Gunawan dan Bambang Wijoyanto selesaikan. Jika salah satunya tidak terbukti bersalah, pelapor ini harus ditindak. Tidak bisa kita semacam PKS itu kan dulu juga pernah bilang ada intervensi Amerika apa segala macam. Tidak boleh semacam itu. Baik. Ada nanti yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alan Budiman dari Madura, Jawa Timur tadi? Boleh angkat tangan sebelum saya nanti akan lanjutkan setelah jeda. Seperti nanti saya akan menuju ke Pak Tamrin Sonata yang tadi sudah tertawa. Kami akan kembali usai jeda di Kompasiana TV. Sampaikan.